Peter Raiharangke dengan visi pembangunan Karikis Pasko. Berkibar semangat membangun daerah, suara inspirasi menggema pasti dari Musi hingga ke pelosok desa. Sumatera Selatan maju untuk semua. Potensi unggul bersinar terang, investasi tumbuh kian berkembang dengan tekad dan sinergi nyata. Kita wujudkan cita bersama. Top Channel maju melangkah, terintegrasi optimal dan prima, menyuarakan peluang potensi daerah. Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, dimanapun berada, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada episode kali ini ada pun tema yang akan kita bahas, yaitu membangun Sultan Muda melalui kemitraan investasi, kolaborasi usaha besar UMKM menuju Sumsel Maju. Tema ini sangat relevan dengan peraturan pemerintah investasi dan hilirisasi nomor 3 tahun 2025, yaitu program nasional Koperasi Merah Putih serta program Gubernur Sumatera Selatan mencetak 100.000 Sultan Muda, yaitu generasi muda yang mandiri, produktif dan berjiwa wirausaha tentunya. Untuk membahas tema kita pada episode kali ini telah hadir duduk bersama-sama saya di sini, yaitu Bapak Muhammad Faisal Arya Dinata SE. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Usaha DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan, dan Ibu Erlita Astuti Esos MSI, Penata Kelola Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Faisal. Pagi. Selamat pagi Ibu Erlita. Nah, Sobat Top Channel, agar lebih mengenal lagi dua narasumber kita, ada baiknya kita minta untuk menyapa Sobat Top Channel dulu. Silakan, mulai dari Pak Faisal. Halo, selamat pagi Top Channel, sahabat-sahabat Top Channel. Saya terima kasih Mbak Olga telah diundang di acara podcastnya. Perkenalkan, nama saya Faisal. Kebetulan saya sebagai Ketua Tim di Pemberdayaan Usaha, dan saya apresiasi apa yang sudah kita laksanakan pagi hari ini, karena ini adalah sebentuk edukasi dan informasi yang bisa kita sampaikan kepada para sahabat Top Channel dimanapun berada, baik yang calon pelaku usaha maupun pelaku usaha yang ada, dan juga DPM PTSP di 17 kabupaten kota. Ini menjadikan informasi bersama untuk bagaimana kita lebih maksimal lagi dalam membangun Sumsel Maju untuk semuanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Erlita. Baik, halo Top Channel semuanya di mana Anda berada. Saya perkenalkan, nama saya Erlita Astuti, di mana di sini kami adalah satu tim dengan Pak Faisal, dengan tim pemberdayaan usaha, di mana kami akan menginformasikan di seluruh Top Channel yang akan diberikan suatu pertanyaan oleh Mbak Olga, seperti itu. Terima kasih. Itu tadi Sobat Top Channel sudah mengenalkan siapa narasumber kita pada hari ini. Nah, dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, langsung saja kita memberi pertanyaan dengan Bapak Faisal tentunya yang pertama, Pak ya. Siap. Baik Pak, dengan tema yang sudah Olga sebutkan tadi ya Pak ya, membangun Sultan Muda melalui kemitraan investasi, kolaborasi besar UMKM menuju Sumsel Maju. Nah, di sini yang akan ditanyakan juga Pak, mungkin Sobat Top Channel sudah sangat penasaran Pak. Mengapa kemitraan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun investasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini? Baik, terima kasih Mbak Olga. Ini menurut saya pertanyaan yang sangat baik ya.
dan penting juga menurut saya untuk kita jelaskan bersama. Jadi kebetulan kita di fasilitasi kemitraan ini memang kita bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan kerjasama antara pelaku usaha besar dan UMKM. Jadi kemitraan ini bukan hanya berorientasi pada kegiatan bisnis, tapi dititik beratkan bagaimana kebermanfaatannya. Seperti kita ketahui, strategi pembangunan ini sangat penting. Salah satu indikator yang akan kita lihat adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi. Dan juga yang kedua terkait juga dengan aspek-aspek lainnya seperti serapan tenaga kerja yang ada. Berdasarkan data yang kita dapatkan di tingkat nasional, PDB untuk di nasional, 60% itu disumbang dari UMKM dan hampir 96,9% tenaga kerja itu disumbang dari UMKM secara nasional. Nah, terkait dengan kemitraan ini menurut kami sangat penting yang kita harus laksanakan karena itu pertama juga terkait regulasi yang ada sesuai dengan Permenfes Hil nomor 3 tahun 2025 tentang bagaimana tata cara melaksanakan kemitraan. Di sini pelaku usaha besar itu harus wajib melaksanakan kegiatan kemitraan. Jadi mandatory partnering gitu seperti itu. Nah, karena begini, Sumsel ini menurut kami mempunyai sumber daya alam yang luar biasa dan otomatis investor banyak akan masuk ke kita di Sumatera Selatan. Tapi sejauh ini yang kita lihat nilai kebermanfaatannya, Mbak Olga. Baik. Jadi bagaimana investor itu bisa menggait ataupun memberdayakan pelaku usaha lokal seperti itu. Jadi memang kebermanfaatan itu bisa kita rasakan bersama. Pertama terkait pertumbuhan ekonomi, daya saing di suatu daerah, dan juga penyerapan tenaga kerja seperti itu. Jadi kami harapkan juga hal ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita bisa berkolaborasi bersama terkait dengan pelaku usaha besar maupun UMKM serta dibantu dengan DPM-PTSP yang ada di 17 kabupaten kota, karena menurut kami ini momen untuk kita bersama bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi di suatu daerah dengan hal-hal yang bersifat sederhana tapi memang bisa dirasakan kebermanfaatannya itu di masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak Olga. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Sobat Top Channel, untuk pertanyaan kedua, pasti Sobat Top Channel juga sudah ingin tahu apa sih jawabannya, sebenarnya apa sih jawabannya. Langsung saja kita tanya ke Ibu Erlita ya Bu ya. Siap, baik Ibu. Nah Ibu Erlita, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh DPM PTSP itu? Baik Mbak Olga, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di sini memang peran DPM PTSP itu sebagai fasilitator, di mana DPM PTSP itu mempertemukan pelaku usaha besar dengan UMKM, di mana pelaku usaha besar ini membutuhkan UMKM yang memang masuk ke dalam rantai pasok seperti itu Mbak Olga, dan menjadikan mitra usaha. Jadi DPM PTSP itu berperan sebagai fasilitator melalui identifikasi calon mitra dan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti itu. Baik Ibu Erlita. Sobat Top Channel, di sini saya sengaja bertanya bergantian Pak Faisal, Ibu Erlita supaya lebih enak jawabannya karena di sini udah pakar-pakarnya banget yang memberi jawabannya Pak ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya bertanya lagi dengan Pak Faisal ya Pak. Bagaimana kemitraan ini mendukung program Gubernur Sumatera Selatan untuk menciptakan 100.000 Sultan Muda pada saat sekarang ini Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat bahwasannya ada 12 program dari gubernur kita dan wakil gubernur kita terkait kebijakan yang bersifat strategis. Nah, di poin ke-7 itu adalah bagaimana kita menciptakan 100.000 Sultan Muda. Nah, di sini komitmen kita sebagai DPM PTSP bagaimana kita bisa memfasilitasi kegiatan ini. Nah, salah satunya bagaimana kita menciptakan 100.000 Sultan Muda adalah dengan fasilitasi kemitraan, dalam hal ini kegiatan pemberdayaan usaha. Di sini pemerintah tentunya sudah banyak memberi akses kemudahan-kemudahan terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam akses pemasaran, terus peningkatan serta pendampingan terkait peningkatan mutu, accessibility terkait dengan peningkatan ahli teknologi, sehingga ini bisa dijadikan peluang para pelaku usaha muda, terutama 100 Sultan Muda tersebut
agar bisa istilah itu survive lah di sini. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat anak-anak muda ini kan punya kreativitas yang tinggi, terus juga ide, gagasan. Nah, di sini kita bisa memfasilitasi. Tapi tentunya pemerintah harus hadir di sini dalam bentuk regulasi. Apa yang disampaikan saya di awal tadi, jelas bahwasanya menjadi suatu kewajiban dari pelaku usaha untuk dapat bermitra dengan pelaku usaha lokal. Nah, disinilah kita harus memperkuat basic kita dulu, terutama pelaku usaha muda ini untuk dapat bertahan ataupun survive dengan situasi kondisi seperti ini dengan ide-ide kreatifnya. Jadi, menurut saya ini merupakan suatu program yang mulia ya, yang dilaksanakan Pak Gubernur kita dan Pak Wakil Gubernur, bagaimana kita bisa meningkatkan peran masyarakat, terutama generasi-generasi muda yang kalau kita berpikir selama ini kan hanya mencari pekerjaan. Nah, tapi bagaimana sekarang dia menciptakan pekerjaan itu dengan kreativitasnya, sehingga kita bisa merasakan nilai kebermanfaatan investasi yang ada di Sumatera Selatan itu, terutama untuk masyarakat sekali lagi. Nah, mungkin itu Mbak Olga penjelasan saya. Terima kasih. Nah, untuk Ibu Erlita nih sekarang, Bu, tadi ada saya sebutkan ada program nasional yaitu Koperasi Merah Putih ya Bu ya, sekarang Bu ya. Nah, bagaimana Bu hubungan kemitraan dengan program nasional Koperasi Merah Putih itu Bu? Iya, baik Mbak Olga. Jadi kalau Koperasi Merah Putih itu memang program dari pemerintah pusat, sehingga kita juga mendukung program pemerintah Pak Gubernur, di mana Koperasi Merah Putih ini memang sangat mendukung bagi UMKM dan pelaku usaha besar dalam memenuhi suatu kebutuhan. Baik itu fasilitas dari penginformasian, baik itu fasilitas pembiayaan, seperti itu Mbak Olga. Jadi Koperasi Merah Putih ini memang sekarang ini memang sudah tersebar di seluruh berbagai wilayah Indonesia, yang mana memang ini sangat mendukung bagi UMKM untuk kedepannya lebih maju, seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan Mbak Olga? Silakan Pak Ibu, Kan? Jadi kita juga harus melihat dari latar belakang gitu ya. Sebenarnya koperasi ini bukan hal yang baru. Tanggal 12 Juli tahun 1947 itu Kongres Koperasi pertama dilaksanakan di Tasikmalaya. Jadi awalnya itu bagaimana pemerintah pada saat itu ingin menimbulkan rasa masyarakat untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan. Dan di Kongres kedua di 12 Juli tahun 1953 ditunjuklah tokoh koperasi kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Karena dia mempunyai dedikasi terkait bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Pada intinya, koperasi ini kan memang menjadi semboyan dari founding father kita terkait gotong royong, Mbak Olga. Nah, jadi ini yang menurut kami yang harus kita tingkatkan lagi dengan program-program pemerintah pada saat ini, dan juga kita sebagai pemerintah daerah harus mensupport dan mendukung kegiatan tersebut, karena intinya itu tadi, bagaimana kita bisa memperdayakan ekonomi masyarakat sehingga kita bisa bertahan dalam situasi apapun, terutama situasi ekonomi yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Olga. Baik. Nah, Pak Faisal, di sini apa manfaat Pak yang diperoleh oleh perusahaan besar ketika melaksanakan kemitraan? Ya, banyak sekali sih kalau saya lihat manfaat yang didapatkan. Pertama kali yaitu tadi seperti kita katakan di awal tadi, pertama sebagai bentuk kepatuhan para pelaku usaha besar terhadap regulasi yang ada tentang kewajiban pelaku usaha besar untuk memberikan kontribusi terhadap suatu daerah. Karena berdasarkan kajian ataupun seringkali kami berdiskusi bahwasanya investasi itu maksudnya itu jangan hanya menguntungkan suatu perusahaan itu saja, tapi justru bisa memberikan keuntungan di daerah. Karena dengan investasi itu bisa maksimal di daerah, otomatis dapat meningkatkan PAD, pertumbuhan ekonomi, seperti saya sampaikan tadi, juga terutama untuk menyerap tenaga kerja. Nah, keuntungan yang kedua saya bisa dapatkan bahwasannya justru perusahaan ini akan memperkuat rantai pasok mereka. Dalam artian bukan hanya bahan baku saja, tapi pemasaran, distributor mereka, dan yang terakhir dengan dukungan masyarakat, perusahaan ini justru lebih bisa nyaman gitu loh. Karena faktor utama dalam kita menjaga iklim investasi adalah kenyamanan. Kalau masyarakat ini sudah merasakan nyaman terhadap investasi tersebut, akan membuat suatu ketergantungan satu sama lain. Karena pada prinsipnya yang namanya kemitraan ini ataupun pemberdayaan usaha ini ada 4 poin, Mbak. Baik. Pertama, ada saling membutuhkan, memperkuat, dan juga saling mempercayai serta menguntungkan. Nah, kalau sudah menguntungkan, ini akan menjadi suatu ekosistem bisnis yang tentunya akan saling menjaga untuk kedepannya nanti. Nah, inilah maksud saya poin yang harus kita tekankan kepada pelaku usaha besar dan juga masyarakat di daerah tempat mereka berinvestasi. Dan yang terakhir mungkin
dengan hadirnya pelaku-pelaku usaha besar ataupun investor-investor ini dapat membangun daerah kita, sehingga tentunya juga akan mendapat kemudahan terkait fasilitas insentif para pelaku usaha besar tersebut. Mungkin itu. Baik, Sobat Top Channel masih penasaran kan? Masih banyak pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Erlita. Bu Erlita, bagaimana mekanisme kemitraan yang diatur dalam Permen nomor 3 tahun 2025 itu, Bu? Ya, baik Mbak Olga. Nah, di sini kami dari pemberdayaan usaha itu memang diatur di dalam Permen nomor 3 yang dibunyikan bahwa pelaku usaha besar itu memang wajib untuk bermitra dengan UMKM. Nah, di mana pelaku usaha besar ini menyampaikan pernyataan komitmen melalui OSS. Nah, di situ pemilihan calon mitra UMKM yang cocok untuk pelaku usaha besar ini, agar nantinya apabila dari pelaku usaha besar itu sendiri sudah cocok dengan UMKM yang dia pilih di dalam OSS itu, yang melalui dari sistem OSS itu. Nah, di situ dia akan melakukan kesepakatan seperti itu, Mbak Olga. Kesepakatan di mana ada hak dan kewajiban. Di situ akan dituangkan tentang masalah masa berlakunya seperti itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi ada kemanfaatan dan keuntungan dari kedua belah pihak seperti itu. Baik sekali. Nah, terakhir nih Pak Faisal ya, Siap. jangan bosan-bosan untuk menjawab. Baik, Sobat Top Channel, kita kasih pertanyaan terakhir. Pak Faisal, apa harapan Bapak selaku ketua tim, salah satu ketua tim di DPM PTSP terhadap para pelaku UMKM agar mampu menjadi mitra perusahaan besar? Siap. Pertama kali mungkin harapan kami untuk para UMKM, pertama legalisasi. Ya, jadi legalisasi ini penting sekali sebagai bentuk komitmen kita untuk melaksanakan terkait kerjasama. Karena kenapa? Kalau tidak ada legalisasi, pelaku usaha besar juga tentu dalam artian itu akan ragu. Nah, disinilah peran kami di PMPTSP dalam hal untuk melegalisasi para pelaku usaha kecil UMKM untuk dapat memaksimalkan dirinya. Terutama legalisasi. Yang kedua juga tetap peningkatan kompetensi, teknologi, terus juga bagaimana juga kita tetap harus menjaga kualitas dan kuantitas produk kita. Ketika terjadi perjanjian kerjasama itu akan menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kuantitas dan kualitas produk yang kita hasilkan. Nah, ini penting menurut kami karena kalau sudah bisa masuk ke rantai pasok industri-industri besar, tentunya para pelaku usaha UMKM ini akan bisa naik kelas. Ya, sehingga itu tadi dia bisa merangkul juga mungkin yang pelaku usaha kecil lainnya. Nah, itu harapan kami tetap UMKM ini tetap menjaga kompetensinya, keterampilannya, dan juga komitmen dia terhadap kerjasama yang sudah mungkin nanti akan dilaksanakan terhadap pelaku usaha besar. Mungkin itu. Baik, nah terakhir nih untuk Ibu Erlita yang cantik. Baik Ibu, apa harapan Ibu terhadap masa depan kemitraan investasi di Sumatera Selatan? Harapan kami dengan adanya kebersinambungan antara Koperasi Merah Putih, pelaku usaha, dan UMKM bisa meningkatkan tumbuh perekonomian yang sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa mencapai Sumatera Selatan yang sejahtera, Sumatera Selatan yang maju seperti itu. Terima Ya. kasih. Mungkin Mau ditambahin? sedikit saya akan Silakan, menambahkan. Bapak Faisal. Jadi DPM PTSP ini pertama kali kita memetakan potensi UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Yang kedua, kita melaksanakan yang namanya business matching. Business matching itu bagaimana kita memadu-madankan dua potensi yang ada dalam satu bentuk kerjasama, dalam hal ini fasilitasi kemitraan dan pemberdayaan usaha. Jadi di sini jelas bahwasannya bagaimana DPM PTSP itu untuk bisa mempercepat proses perjanjian apa tuh MOU ya terhadap kedua pelaku usaha besar. Apa yang disampaikan Bu Erlita tadi benar. Kenapa pentingnya kita membuat MOU dan PKS untuk mengikat kedua belah pihak ini agar sama-sama menguntungkan, jangan hanya merugikan sebelah pihak seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang sering kami temui di lapangan, pada dasarnya mereka tuh sudah bermitra, Mbak Olga, Ya. tapi belum diikat dalam suatu kerjasama. Nah, di sini, ya yang kedua juga selain itu juga kita akan membuka peluang pasar baru.
ya untuk si UMKM. Nah, yang ketiga juga bagaimana kita seperti saya bahas di awal tadi, investasi ini melibatkan pelaku-pelaku usaha lokal. Dan terakhir, semuanya itu kita ikat dalam bentuk kerjasama, perjanjian kerjasama maupun MOU agar untuk memperkuat kerjasama itu untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya berikan informasi. Terima kasih Mbak Olga. Bapak Faisal, terima kasih Bu Erlita. Nah Sobat Top Channel, panjang lebar tapi pasti jawabannya dari pakar-pakar narasumber kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi jika Sobat Top Channel masih penasaran dan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin Sobat Top Channel bisa DM ke Instagram kami dpmptsp.sumsel, bisa juga cek TikTok kami dan ada Facebook juga. Saya Olga, Pak Faisal, dan Ibu Erlita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.